106,37 Para Muda Radio Bandung. Sahabat Islam Para Muda, pagi hari ini alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam kebersamaan kita di Dialog Islam Rama Para Muda. 2 Ramadan ya, 1441 Hijriah. Saya Rama Gilang Satria, insyaallah tentunya sampai dengan menjelang pukul 6 nanti akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustaz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Ustaz kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah ngilang 2 dinten ya. Tadi yang kedua. Betul. Gimana ngilang sehat juga? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustaz. Sahabat Bersama Para Muda, dan insya Allah tentunya di kesempatan pagi hari ini kita juga akan kembali ya bersama-sama untuk menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Asep Rohidin. Nah, untuk pagi hari ini akan membahas tema tentang apa tausiahnya Pak Ustaz? Keutamaan sholat malam. Keutamaan sholat malam. Insya Allah. Sahabat Bersama Para Muda, namun sebelumnya tentunya untuk mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustaz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Dialis Rama Para Muda FM yang Allah muliakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam pun mudah-mudahan selamanya terus Allah curah limpahkan kepada Nabi kita mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, termasuk kita semuanya sebagai umat yang mahabbah ila Rasulillah. Mudah-mudahan kita pun dijadikan umat beliau yang selalu setia terus mengikuti, melaksanakan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, dan izin Allah Rabbul Alamin, hari ini kita masuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, barokah, maghfirah, ampunan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bahagia sekali. Tentu saja harapan kita semuanya, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin terus memberikan usia panjang pada kita semua, sehat walafiat ya. Ya, kita bisa menuntaskan serangkaian ibadah Syawm Ramadan ini, dan kita betul-betul dipastikan insyaallah ya mendapatkan ampunan Allah selama Ramadan ini. Mudah-mudahan pula kita semua mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, rahmat dan barakahnya. Sungguh sangat rugi tatkala kita semua melewati bulan Ramadan namun kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Ya, sangat rugi sekali. Padahal tidak semua orang Allah takdirkan bisa mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ini. Ya, banyak saudara-saudara kita, orang tua kita yang usianya nggak sampai pada Ramadan. Kita takdirkan bisa sampai ini. Makanya terus semangat ya, laksanakan semua titah perintah Allah yang fardu, yang sunnah di bulan suci Ramadan ini. Baik, harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, tipe musibah, ya mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin segera memberikan kesembuhan, kesehatan pada Anda semua yang lagi sakit, yang dapat musibah apapun jua ya di bulan yang mulia ini. Demikian pula putra putri keluarga kita semua pun kita doakan semuanya. Mudah-mudahan pula senantiasa ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Musibah yang menimpa kita, mungkin juga Anda dimanapun berada, mudah-mudahan pula Allah Rabbul Alamin segera mengakhirinya ya, menggantikan rahmat dan barakah yang lebih baik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya manan
Ya badi'as samawati wal ardi zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyusyahum. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takulana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung. Baik sahabat Gelis Rama, para pendengar di mana Anda berada, tema tausiah singkat kita pagi ini. Hari yang kedua di bulan Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 25 di bulan April. Kita akan mengungkap ya sekian dari banyaknya keutamaan atau fadilah salat malam yang dikenal pada bulan Ramadan ini dengan istilah salat tarawih. Kalau bahasa hadisnya qiyam Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana, tapi dikenal di tarawih, salat santai ya. Kenapa saya ungkap hari ini, hari yang kedua nih, mumpung kita baru 2 malam berarti Ramadan, keutamaan salat malam ini mudah-mudahan jadi motivasi. Ya. Anda yang udah biasa melaksanakannya, alhamdulillah, teruskan, lanjutkan. Ya. Nah, yang belum biasa, yang pun saya bilang belum biasa ya. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba-hamba yang benar-benar istiqomah. Baik, yang pertama Al-Quran, ya surah Al-Isra. Anda lihat surah ke-17 ayat 79. Keutamaan salat malam atau tarawih yang pertama, Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bih. Dan pada sebagian malam ya, salat tahajudlah engkau nafilatalak sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nafilatalak artinya sunnah hukumnya memang ya. Jadi tarawih itu sunnah memang secara hukum. Anda tidak tarawih, tidak qiyam Ramadan, tidak tahajud, itu tidak dosa karena sunnah. Namun coba lihat di sini, asa ayyab'as rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu dengan melaksanakan sholat qiyam Ramadan tadi akan mengangkat kamu ke tempat yang amat sangat terpuji, maqaman mahmuda. Subhanallah. Ya, kalau kita bikin poin yang pertama, keutamaan sholat tahajud adalah akan diangkat derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh, hebatnya luar biasa ini. Akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin diangkat derajat? Baru saja diangkat derajat oleh manusia, diangkat jadi pejabat. So, bungahnya luar biasa kan. Ya, syukuran jupe ting mana. Diangkat jadi wali kota, diangkat jadi gubernur, apalagi jadi presiden. Padahal mohon maaf, ya, pangkat derajat apapun kalau yang mengangkatnya hanya manusia juga, tidak ada pangkat jabatan yang abadi. Betul kan? Paling 5 tahun ya ngesan. Ya. Habis jabatan kan adek-adek sin kepanggih pun. Itu ya. Bahkan banyak para pejabat yang belum sampai habis masa jabatannya di demo ya, masyarakat turun dari jabatan, dipaksa masuk penjara. Ya, tetapi kalau diangkat derajat dan yang mengangkatnya ada Allah Azza wa Jalla, siapa orang berani menurunkannya? Dan kebahagiaan diangkat derajat oleh Allah itu bukan hanya dunia, akhirat juga akan dapat. Nah, orang yang tahajud, yang rajin sholat malam di Ramadan ini adalah sholat tarawih. Saya ulang-ulang kalimat itu karena masih ada yang memahami udah tarawih tahajud lagi gitu. Padahal sama-sama eta kene masih itu juga.
hanya istilah yang berbeda. Kalau Anda sudah sholat tarawih di masjid atau di mana saja, ya jangan tahajud lagi malamnya. Eta keneh sholatnya, ya ala 11 raka'atan 11 rakaat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhan wala fi ghairi 11 raka'atan. Ada Nabi itu enggak pernah menambah jumlah rakaatnya baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Itu ya. Satu, di dunia apa diangkat derajat? Dimudahkan beragam macam urusannya, dicukupkan rezekinya, disehati, dilindungi keselamatan jiwanya. Di akhirat maqam mahmudah itu suatu tempat di surga yang paling tinggi yang hanya Allah berikan pada Nabi-Nya Muhammad SAW. Insyaallah janji Allah tadi Quran catat oleh Anda Al-Isra 17 ayat 79, kita pun akan mendapatkan maqam mahmudah, tempat yang terpuji, asal dawamkan sholat malam. Mudah-mudahan Ramadan ini jadi area latihan ya, 1 bulan penuh terus jangan bolong tarawihnya. Sekian Ramadan jangan bolong. Mudah-mudahan Syawal dan berikutnya lanjutkan kebiasaan kita itu. Ya. Baik, satu. Yang kedua, hadis riwayat Nasa'i. Ya, sholat malam itu, tahajud itu sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Abdul sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam qiyamul lail. Tuh. Jadi setelah sholat fardu nggak ada lagi sholat yang paling bagus, yang paling utama di hadapan Allah kecuali adalah qiyamul lail. Abdul sholati ba'dal faridati qiyamul lail. Sholat yang paling utama, yang paling abdul setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ya, makanya bagaimanapun sulitnya, ya, bagaimanapun sulitnya, capeknya dan sebagainya, wayah nak, jangan sampai kelewatan melakukan sholat tahajud atau sholat qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Ya. Kemudian saya dapatkan lagi satu poin lagi ya. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla luar biasa mengangkat orang-orang yang rajin tahajud. Yang pertama coba Anda lihat lagi poin ketiga ini ya. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga, wa 'uyun, dan mata air. Allahu Akbar. Ya. Siapakah mereka? Nah, saya langsung kepada ayat ke-16 kanu qalilam minal lail ma yahja'un, yakni mereka yang ketika di dunianya sedikit tidur. Mereka ketika di dunianya sedikit sekali tidur, waktunya banyak digunakan beribadah kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka selalu memohon istighfar, memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla di waktu fajar sebelum datangnya subuh, di waktu sahur sebelum datangnya subuh. Sekarang waktunya. Dengan kata lain, orang yang rajin melakukan suatu lail, qiyamul lail, qiyam Ramadan, tarawih atau tahajud, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Di surganya Allah akan menempatkan dia di tempat yang amat sangat terpuji. Secara mereka yang sedikit tidur di waktu malamnya akan beribadah pada Allah, sholat, dan kemudian mereka banyak istighfar di tambahannya. Ya, jadi usai kita sholat malam, ya bolehlah. Wa minal laili tadi kan tafsirnya boleh awal malam, terserah Anda. Boleh pertengahan malam, ya yang bagus memang akhirul lail. Ya, habis sholat malam, sholat qiyamu Ramadan 4-4-3 boleh Anda lakukan 2-2-2 5 kali plus 1 juga silahkan. Lantas yastaghfirun, mereka beristighfar, perbanyak sayyidul istighfar di situ. Dan silakan panjatkan doa pada Allah. Apapun yang Anda mintakan, jaminannya akan dikabul Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam, apalagi bulan suci Ramadan. 3 poin dulu. Ya, keutamaan sholat malam mudah-mudahan menjadi motivasi untuk saya pribadi menyampaikan, anak, keluarga, cucu dan sebagainya, dan Anda semua, kita semua. Jadilah orang-orang hebat di dunia ini, orang yang tidak melalaikan untuk melakukan sholat malam di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kekuatan, baik keimanan maupun fisik, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.